10060219012. Di sini saya akan mempresentasikan artikel mata kuliah program linear yang berjudul Optimalisasi Pendapatan dari Penjualan Dessert Menggunakan Metode Simplex dan QM for Windows. Selamat menyaksikan. Saat ini, para pengusaha UMKM di bidang kuliner sedang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi kuliner yang baru. Salah satunya ialah kuliner dessert yang menjadi salah satu jajanan yang sangat digemari oleh setiap kalangan. Hal ini membuat banyaknya persaingan dimulai dari segi harga, jenis produk, cita rasa, kualitas, dan pemilihan kemasan. Salah satu UMKM di Kelurahan Citerep menjual 4 macam dessert, yaitu diantaranya crepes cake varian tiramisu, Oreo, choco crunchy, dan green tea. Keempat jenis dessert ini banyak diminati oleh semua kalangan, terutama di kota Cimahi. Namun, karena adanya keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan jam kerja membuat UMKM ini kesulitan menentukan jumlah produksi yang optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Metode dan tahapan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini ialah melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik salah satu UMKM di Kelurahan Citerep. Tahapan yang dilakukan oleh penulis ialah yang pertama, mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua, menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi batasan. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan menggunakan metode simplex dan bantuan software QM for Windows. Selanjutnya, lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jalan Kanda Atmaja, Kelurahan Citerep, Cimahi Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kedekatan dengan tempat tinggal penulis. Nah, data yang dikumpulkan untuk proses penelitian ini berupa jenis crepes cake yang dibuat, bahan baku yang tersedia, biaya operasional, dan lainnya. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis menggunakan program linear dengan menggunakan metode simplex. Dan untuk meminimalkan kerumitan, proses perhitungan akan digunakan juga software QM for Windows. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data yang didapat dari salah satu UMKM di Kelurahan Citerep pada bulan Oktober sampai Desember 2021. Data ketersediaan bahan baku dapat dilihat pada layar berikut. Nah, ini merupakan data dari bahan baku yang tersedia pada salah satu UMKM di kelurahan tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan variabel keputusan. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel keputusan, yaitu crepes cake tiramisu X1, crepes cake Oreo X2, crepes cake choco crunchy X3, dan crepes cake green tea X4. Selanjutnya akan dicari juga fungsi kendala. Fungsi kendala ialah rumusan dari ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang membatasi proses optimasi. Dalam penelitian ini terdapat 15 faktor produksi yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan keuntungan. Fungsi kendala dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini merupakan fungsi kendala pada penelitian kali ini. Selanjutnya akan dicari fungsi tujuan, ialah yang menggambarkan berapa besar keuntungan yang dicapai. Dalam penelitian ini terdapat 4 fungsi tujuan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan metode simplex. Nah, sebelumnya kita harus mengubah dulu fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam model matematika. Bisa teman-teman lihat pada layar berikut. Selanjutnya, kita bisa menyusun persamaan model matematika yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke dalam tabel simplex. Tabel simplex dapat dilihat juga oleh teman-teman pada layar berikut. Selanjutnya, kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, kolom kunci itu didapatkan dari kolom dengan koefisien negatif terbesar. Bisa dilihat di tabel berikut yang diblok menjadi warna pink, itu termasuk kolom kunci. Dan baris kunci itu baris yang memiliki indeks terkecil. Lalu indeks didapat dari nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Dapat dilihat baris kunci pada tabel berikut yang diblok menggunakan warna biru. Sedangkan angka kunci didapat dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Jadi didapat pada tabel berikut angka kuncinya itu ialah 195. Selanjutnya kita akan melakukan tahap iterasi yang pertama. Tahap iterasi didapatkan dengan mengubah variabel keputusan dan membagi baris kunci dengan angka kunci.
Tabel berikut merupakan iterasi yang pertama. Untuk iterasi selanjutnya, kita dapat mengubah nilai-nilai di luar baris kunci hingga tidak terdapat nilai negatif. Baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, perhitungan selanjutnya akan digunakan menggunakan software QM for Windows. Di sini bisa kita lihat oleh teman-teman semua ya. Di sini tuh kita akan memasukkan jumlah constraint dan jumlah variabel. Karena tadi kendalanya itu ada 15, maka di sini kita memasukkan jumlah constraint-nya itu 15 dan jumlah variabelnya ada 4. Selanjutnya kita memasukkan fungsi kendala ke dalam tabel berikut, bisa dilihat oleh teman-teman. Selanjutnya kita bisa mengklik solve, lalu kita akan mendapatkan hasil optimum yang bisa dilihat oleh teman-teman sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa program linear dapat membantu menyelesaikan permasalahan untuk mencari solusi optimum, yaitu menggunakan metode simplex. Adapun software yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini ialah software QM for Windows. Pada perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah penjualan crab cakes yang mampu mencapai titik optimal. Salah satu UMKM penjual dessert di kota Cimahi harus menjual 33 loyang crepes cake tiramisu, 69 loyang crepes cake Oreo, 54 loyang crepes cake Choco Crunchy, dan 72 crepes cake green tea untuk menghasilkan laba sebesar 8.032.743 selama 3 bulan. Adapun untuk penelitian selanjutnya dapat dilengkapi faktor kendala dan dapat dikombinasikan dengan metode lain. Penelitian ini didukung oleh program studi Matematika FIPA Universitas Islam Bandung, khususnya pada mata kuliah program linear tahun 2022. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada UMKM di Kelurahan Citeureup yang telah bersedia memberikan informasi sebagai bahan penelitian. Dan juga ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.